Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Force Viewer. Force Viewer ini adalah analisis data bibliometrik secara visual melalui mapping tools. Jadi biasa kita kenal istilahnya dengan visualizing scientific landscape. Nah, untuk apa Force Viewer ini sebenarnya? Force Viewer ini dapat membantu kita memberikan gambaran dan informasi mengenai perkembangan bidang ilmu dan kinerja riset yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang dulunya sudah dilakukan, kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan Force Viewer. Nah, tugas kita sebagai peneliti atau dosen adalah melakukan review literatur. Nah, bagaimana cara mereview literatur jika literatur yang kita baca itu sampai 100 artikel lebih. Oleh karena itu kita akan membahasnya pada video kali ini. Saya masih membahas dengan menggunakan Harzing atau Publish or Perish untuk mencari metadatanya. Di sini saya sudah mencari metadata 200 artikel untuk ini dia. Ini sudah saya cari. Nah, seperti ini. Dan metadata ini sudah saya cari juga, saya simpan, kemudian saya cari metadatanya berupa PDF artikelnya dan saya pindahkan ke Mendeley saya. Teman-teman bisa memindahkannya ke reference manager yang lain gitu ya. Kebetulan saya kan menggunakan Mendeley. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya agar metadata yang kita punya ini, data yang kita punya ini bisa dianalisis dengan menggunakan Force Viewer, teman-teman harus mencari PDF dari masing-masing artikelnya. Nah, seperti ini sudah ada PDF-nya semua. Tapi kenapa tampilan saya ini tidak menunjukkan PDF-nya? Biasa kan seperti ini. Nah, ini ada PDF-nya gitu ya. Kemudian misalnya yang lain lagi. Nah, seperti ini ada PDF-nya. Tapi di sini kenapa tidak ada PDF? Karena saya sudah mengubah metadata ini bentuknya menjadi bentuk saya simpan filenya dalam bentuk RIS. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nah, dari sini nanti kita ekspor. Contohnya supaya lebih jelas gitu ya. Saya contohkan saja. Nah, seperti ini. Ini sudah ada PDF-nya gitu ya. Jadi kalau tidak ada PDF artikel ini, nanti Force Viewer itu akan hanya membaca autornya saja, tidak bisa membaca keyword dari artikel yang kita butuhkan itu gitu. Jadi caranya mengubahnya dalam bentuk RIS, klik kanan, kemudian kita klik export. Nah, seperti ini. Buat namanya, terserah mau namanya seperti apa, saya buat aja misalnya seperti itu. Kemudian saya save as type-nya RIS. Nah, gitu ya. Jadi Force Viewer itu hanya membaca metadata dalam bentuk RIS seperti itu. Kemudian kita save. Setelah dari sini, setelah selesai langkah ini semua artikel, ini ada 102 artikel yang saya ambil dan saya sudah ubah bentuknya dalam bentuk RIS. Oke, ini masih ada satu lagi yang belum. Kita ekspor dulu. Jadi sudah 103 artikel, 103. Kemudian kita simpan dalam bentuk RIS. Oke, kita save. Nah, ini nanti yang kita analisis menggunakan Force Viewer. Kita masuk ke Force Viewer-nya saja. Oke, nah setelah nanti teman-teman melakukan install untuk Force Viewer-nya, bagaimana cara menginstalnya di sini juga saya akan tunjukkan. Ketik saja Force Viewer, dia akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman klik, nanti akan diarahkan ke laman resmi Force Viewer seperti ini. Klik download. Oke, kemudian teman-teman bisa mendownload ini kalau menggunakan Windows. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek di download. Sebentar ya, kita cek dulu. Saya sudah ada sebenarnya. Nah, ini dia nanti bentuknya seperti ini.
cari foldernya saja dulu. Oke, nah seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul langsung aplikasinya. Nah, ini langsung bisa digunakan. Gitu ya. Jadi kita buka Force Viewer-nya. Setelah kita buka akan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan create. Nah, akan muncul choose type of data. Teman-teman bisa memilih karena tadi dari 3 pilihan yang disediakan. Kebetulan tadi saya menyimpannya dalam bentuk bibliographic data. Jadi saya klik bibliographic datanya, kemudian next. Kemudian di sini ada pilihan lagi choose data source. Nah, di sini saya kan tadi menggunakan reference manager file, maka saya memilih ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa supported file types RIS, EndNote, and RefWorks. Jadi ini saya pilih ya. Next. Kemudian kita ambil datanya di mana tadi kita simpan. Gitu. Oke, seperti ini. Oke, ini saya blok semua, kemudian saya pindahkan, saya okekan, klik next. Nah, di sini ada pilihan lagi teman-teman, choose type of analysis and counting methods. Nah, ada 2 tipe analisisnya, co-authorship atau co-occurrence. Nah, jika kita mengklik co-authorship, maka nanti yang dianalisis adalah hanya nama penulisnya saja, autornya saja. Kita tidak membutuhkan ini, maka kita mengklik co-occurrence. Nah, di sini yang akan dianalisis adalah keyword dari artikel kita, artikel yang sudah kita cari tadi, yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita klik next. Di sini kita tuliskan saja, kita pilih 1 supaya metadatanya muncul lebih banyak. Kemudian klik next. Next kan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan reduksi terhadap keyword-keyword yang tidak berhubungan gitu, yang teman-teman rasa tidak berhubungan gitu ya. Jadi yang tidak penting itu bisa dibuang. Seperti ini. Oke, saya cari lagi ke bawah. Kita lihat lagi. Kemudian kita cari lagi. Seperti ini cara kerjanya teman-teman. Kalau dirasa sudah, maka teman-teman bisa melakukan klik finish. Oke, kemudian kita klik yes. Nah, ini sedang bekerja. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi di sini sudah jelas mana hal-hal yang sudah sering dilakukan dan sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, seperti ini depression, ini dia warnanya lebih tebal dan lebih besar. Kemudian ini adalah yang besar-besar seperti ini sudah sering dilakukan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini jarang dilakukan nih, kuarantin, adherence, COVID-19. Nah, seperti ini. Nah, ini cara kita untuk melakukan review literatur. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ini, yang banyak sekali garis-garis yang berhubungan, ini sudah dilakukan dan sudah memang ini indikator-indikator yang sudah dilihat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, seperti ini kuarantin dengan suicidal ideation, ini masih jarang sekali, ini masih 1 gitu garisnya. Nah, seperti inilah cara kita membaca literatur
review, cara melakukan literatur review, bukan membaca literatur. Nah, teman-teman, dari sini langkah kita selanjutnya adalah merampungkannya menjadi introduction dari paper kita sendiri. Nah, demikian teman-teman cara praktis untuk melakukan review literatur. Semoga dapat membantu kerja teman-teman. Oke, saya lupa, di sini kita bisa melakukan saving. Ya, kita bisa save. Nah, seperti ini kita bisa membuat nama filenya, misalnya visual. Nanti dia akan disimpan dalam bentuk PNG gitu ya. Kita save aja. Nanti bisa dicek di data kita yang sudah kita simpan tadi. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu di sini. Kalau nggak salah di sini nyimpannya. Nah, ini dia. Nanti dalam bentuk PNG seperti ini dia munculnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan di bagian introduction kita atau di bagian latar belakang dari proposal atau paper kita. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dirasa video ini sangat membantu Anda, silakan di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.